Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laura Sabila dengan NPM 0211212241. Saya dari semester 6, kelas 6G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Project Based Learning evaluasi akhir semester tentang UMKM sebelah. Yang pertama ada bisnis model kanvasnya, yaitu ada key partners seperti supplier, bahan baku, platform pengantaran, komunitas lokal, serta keluarga. Selanjutnya ada key activities seperti produksi sebelah, pengelolaan outlet, pemasaran dan promosi, pengelolaan bahan baku. Uh, Selanjutnya ada key resources, bahan baku berkualitas untuk membuat seblak, peralatan dapur yang memadai untuk produksi seblak. Selanjutnya ada value proposition, seperti rasa otentik dan beragam tingkat kepedasan, harga yang terjangkau, beragam variasi menu, penyajian cepat dan kemasan yang mudah untuk dibawa pulang. Customer relationship seperti program diskon untuk pelanggan setia, memberikan pelayanan yang ramah, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk peningkatan produk dan layanan. Untuk channelsnya ada media sosial dan mulut ke mulut. Untuk customer segmentnya ada remaja dan dewasa, pekerja kantoran, hingga keluarga. Cost structure-nya seperti biaya bahan baku, biaya promosi, biaya operasional seperti listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Untuk revenue stream-nya ada penjualan produk ke konsumen, ongkir yang didapatkan dari pengantaran barang. Usaha seblak cenderung masuk ke dalam kategori usaha mikro atau UM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada modal awal dan aset. Usaha seblak umumnya dimulai dengan modal yang relatif kecil, terutama untuk membeli bahan-bahan seperti kerupuk, mie, bumbu, dan bahan pendukung lainnya. Aset dalam bisnis ini juga tidak terlalu besar. Omset tahunan meskipun bisa memiliki omset yang beragam tergantung pada lokasi dan skala operasionalnya. Usaha seblak biasanya tidak memiliki omset yang sangat besar, khususnya untuk skala yang masih kecil atau menengah. Untuk jumlah tenaga kerja, usaha seblak pada umumnya dimulai dengan skala kecil yang dapat dioperasikan oleh beberapa orang atau bahkan hanya satu orang. Berdasarkan Ikigai, posisi saya ada di dalam kategori vacation karena kreasi dan variasi produknya, yaitu seblak memiliki fleksibilitas dalam variasi rasa dan bahan tambahan yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Pengusaha seblak dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan menu yang beragam sesuai dengan selera lokal dan tren pasar, sehingga memberikan nilai tambahan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang seragam. Dengan demikian, usaha seblak bisa dikategorikan sebagai vacation karena tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar yang ada, tetapi juga memberikan panggilan atau kesempatan bagi pengusaha untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menyajikan produk yang berkualitas dan menarik bagi konsumen. Untuk analisis five purchase porternya, yang pertama, tingkat persaingan dalam industri itu kekuatannya persaingan tinggi karena banyaknya pelaku usaha yang sejenis. Untuk ancamannya, potensi harga kompetitif rendah dan perubahan konsumen cepat. Yang kedua, ada tingkat ancaman produk pengganti. Untuk kekuatannya, banyak alternatif makanan cepat saji lainnya. Selanjutnya ada ancaman pengaruh signifikan tergantung pada preferensi pasar lokal. Yang ketiga ada negosiasi kekuatan pemasok. Untuk kekuatannya bergantung pada ketersediaan dan harga bahan baku. Untuk ancamannya dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang keempat ada negosiasi kekuatan pembeli. Untuk kekuatannya, pembeli memiliki banyak pilihan. Untuk ancamannya, kepuasan pelanggan sangat penting seperti evaluasi dapat dilihat secara online. Yang terakhir ada ancaman masuk dari pesaing baru. Untuk kekuatannya, potensi masuk pasar dengan biaya rendah. Untuk ancamannya, persaingan baru bisa mempengaruhi bisnis yang sudah mapan. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength atau kekuatannya, seperti varian rasa yang bervariasi dan disesuaikan dengan pasar lokal, harga yang terjangkau dan porsi yang besar, lokasi yang strategis di area ramai, potensi ekspansi online melalui aplikasi pengantaran online.
Untuk weakness-nya atau kelemahan bergantung pada kualitas bahan baku dan konsistensi, rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku, kapasitas produk dan layanan terbatas saat permintaan tinggi. Untuk opportunities atau peluangnya, pertumbuhan pasar makanan cepat saji yang terus meningkat, populernya layanan pesan antar, yang terakhir ada potensi untuk ekspansi jaringan gerai. Untuk threats atau ancaman, persaingan sengit dari bisnis makanan cepat saji lainnya, risiko produk pengganti dan perubahan tren konsumen, eh, dan terakhir perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Maka dari presentasi tadi saya simpulkan usaha seblak memiliki potensi dalam pasar makanan cepat saji dengan variasi rasa yang menarik dan harga yang kompetitif. Namun, untuk sukses, penting untuk mengelola persaingan yang ketat, meningkatkan kualitas bahan baku, dan memanfaatkan peluang ekspansi secara efektif di pasar yang dinamis ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.